لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumih. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Man sing sahajalma intaqadha anu batal naon wudu'uhu wuduna itu siman haruma maka haram alaihi ka siman naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Haruma maka haram alaihi ka siman naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-salatu tegesna kahiji haram salat. As-salatu tegesna kahiji haram salat. Wat tawafu sareng haram tawaf. Wat tawafu sareng haram tawaf. Wa masul mushafi sareng haram nyabak mushaf. Wa masul mushafi sareng haram nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng haram mawa mushaf. Wa hamluhu sareng haram mawa mushaf. Wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma junub. Wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma junub naon sittatu asya'a genap pirang-pirang perkara. Naon sittatu asya'a genap pirang-pirang perkara. As-salatu tegesna kahiji haram salat. As-salatu tegesna kahiji haram salat. Wat tawafu sareng haram tawaf. Wat tawafu sareng haram tawaf. Wa masul mushafi sareng haram nyabak mushaf. Wa masul mushafi sareng haram nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wa lubsu sareng haram cicing. Wal lubsu sareng haram cicing fil masjidi di masjid. Fil masjidi di masjid wa baik itu berupa angin atau selainnya, kecuali yang keluarnya adalah sperma, maka sperma tidak membatalkan wudu, akan tetapi mewajibkan mandi. Lalu yang kedua, asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qaidin mumakinin maq'adahu minal ardi. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal atau hilangnya kesadaran disebabkan oleh tidur atau selainnya. Jadi setiap hal yang menghilangkan kesadaran maka akan membatalkan wudu. Tidur, pingsan, ya, gila, epilepsi, apapun itu, jika kehilangan kesadaran maka wudu menjadi batal. Kecuali dengan tidur yang sambil duduk lalu merapatkan pantatnya ke tempat duduk, maka wudunya tidak batal. Lalu yang ketiga adalah bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan. Keduanya sudah dewasa, keduanya bukan mahram, dan tidak ada yang menghalangi. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia atau bulatan dubur manusia dengan telapak tangan bagian dalam atau jari-jari telapak tangan bagian dalam. Itu adalah 4 hal yang membatalkan wudu. Nah sekarang bagaimana kalau kita wudunya telah batal? Kalau kita wudunya telah batal, maka ada 4 hal yang diharamkan dilakukan bagi kita.
Makanya kita harus hafal, harus paham apa saja yang membatalkan wudhu. Nah, kalau wudhu kita batal, maka ada 4 hal yang diharamkan bagi kita yang wudhunya batal tadi. Apa saja? Manin taqadha wudhuhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Jadi ada 4 hal yang diharamkan bagi orang yang wudhunya batal, alias bagi orang yang memiliki hadas kecil, ya. Bagi orang yang memiliki hadas kecil. Karena hadas itu terbagi 2. Satu, ada hadas kecil, yaitu yang mewajibkan mandi wudhu. Lalu yang kedua adalah hadas besar yang mewajibkan mandi. Hadas kecil penyebabnya ada 4, yang tadi disebutkan. Hadas besar penyebabnya ada 6, yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, ada juga yang membagi hadas itu menjadi 3. Yang pertama hadas kecil, yaitu yang batal wudhunya. Yang kedua hadas ausad, hadas pertengahan, yaitu yang disebut dengan junub. Jadi hadas pertengahan itu adalah hadas junub. Penyebab junub itu 2. Yang pertama adanya hubungan intim laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah keluar sperma, maka junub namanya. Nah, yang ketiga adalah hadas akbar. Hadas akbar itu hadas besar. Penyebabnya adalah haid nifas. Nah, itu adalah hadas akbar. Sehingga dari yang diharamkan pun beda-beda. Kalau hadas kecil yang diharamkannya hanya 4. Hadas ausad yang diharamkannya ada 6. Hadas akbar yang diharamkannya ada 10. Nah, beda-beda kan? Hadas asghar, hadas ausad, hadas akbar. Nah, sekarang kita bahas yang diharamkan bagi mereka yang memiliki hadas kecil atau mereka yang batal wudhunya. Yang pertama adalah haram sholat. Sholat yang mana? Sholat yang mana saja, meskipun itu sholat sunat, ya. As-sholatu walau naflan wa sholat janazatin, meskipun sholatnya sholat sunat dan sholat jenazah. Ada dalil dari hadis Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salatnya seorang di antara kalian ketika berhadas hingga ia berwudu terlebih dahulu. Maka dengan dalil ini diharamkanlah salat bagi mereka yang memiliki hadas kecil yang belum berwudu terlebih dahulu, baik itu salatnya salat sunat ataupun sholat jenazah. Dan semakna dengan sholat sunat atau semakna dengan sholat adalah khutbah Jumat. Artinya kalau seorang khatib mau khutbah, maka disyaratkan harus suci terlebih dahulu, karena tidak sah khutbah kalau wudunya batal. Jadi kalau mau khutbah maka harus suci terlebih dahulu dari hadas kecil. Lalu termasuk sujud tilawah, ya. Sujud tilawah juga ini sama, harus memiliki wudhu terlebih dahulu. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah. Makanya sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah. Dalam Al-Quran, ayat sajdah itu ada sekitar 15 ayat. Di antaranya adalah wasjud waqtarib. Itu ketika kita baca, baik itu di dalam atau di luar sholat, disunahkan untuk sujud, namanya sujud tilawah. Lalu yang kedua adalah sujud syukur. Kalau sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai rasa syukur kita karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah, maka disunahkan untuk sujud syukur. Baik itu sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumat, sholat, semuanya disyaratkan harus suci dari hadas kecil. Artinya kalau kita sujud tilawah sedang tidak punya wudhu terlebih dahulu. Lamun orang sujud syukur teboga wudhu terlebih dahulu, sehingga lamun sujud syukur bari teboga wudhu tesah haram sujud syukur teboga wudhu haram. Kalau mau sujud syukur di mana? Menang duit sujud syukur di mana? Posisinya di pasar, di jalan, itu bukan sujud syukur. Sujud syukur itu harus dalam keadaan suci seperti halnya sholat, gitu. Harus punya wudhu terlebih dahulu.
Lalu yang kedua, diharamkan bagi mereka yang memiliki hadas kecil adalah menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf adalah kullu ma kutiba alaihil Qur'anu lidirasah. Segala sesuatu yang di atasnya ditulisi Quran. Ya, jadi mushaf itu segala sesuatu yang di atasnya ditulisi Quran dengan maksud untuk dibaca. Namanya mushaf. Meskipun media nama papan, ya, kertas, kulit, daun, yang penting ada tulisan Quran dan tujuannya untuk dibaca, dideres, maka statusnya adalah mushaf dan disentuh itu haram. Ya, kayak kalian nulis misalkan di papan tulis kalian menulis ayat Al-Quran, tujuannya adalah untuk dibaca, maka haram menyentuh papan tulis. Kenapa? Karena papan tulis tersebut statusnya adalah mushaf. Kalau kita punya hadas kecil, ya, tidak punya wudu, maka haram hukumnya menyentuh. Ya, dikecualikan dari lidirosah adalah untuk tabaruk, untuk penjagaan, itu tidak apa-apa meskipun tidak memiliki wudu. Contoh, kita menulis satu ayat dalam kertas. Tujuan nulis ayat tersebut adalah untuk litabaruk, ngalap berkah, atau sebagai penjagaan. Nulis ayat kursi disimpan di dompet misalkan. Meskipun tidak punya wudu, kita sentuh itu gak apa-apa, karena tujuan dari penulisan ayat tadi adalah bukan untuk dibaca, tapi untuk tabarruk, ngalap berkah, atau untuk penjagaan. Itu masalah. Yang disebut mushaf adalah setiap media yang di atasnya ditulisi Quran dengan tujuan penulisannya apa? Lidirosah, untuk dibaca. Nah, itu namanya mushaf, maka haram disentuh. Lalu yang ketiga adalah haram yang kedua tawaf tadi. Yang ketiga sama. Yang ketiga adalah tawaf. Haram tawaf. Tawaf yang mana? Tawaf yang mana saja. Mau itu tawaf yang fardu, yang rukun, atau yang sunat. Tawaf yang sunat adalah tawaf kudum, itu tawaf kita ketika datang ke Baitullah. Lalu tawaf yang fardu, tawaf yang wajib adalah tawaf wada, yaitu tawafnya kita ketika kita mau pulang ke negara kita, namina tawaf wada. Eta hukumna wajib. Aya tawaf anu rukun, namina tawaf ifadah. Ya. Jadi mau itu tawaf wada, mau itu tawaf kudum, atau itu tawaf ifadah, maka wajib bagi kita untuk berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak wudu, maka hukumnya haram. Lalu yang keempat adalah membawa mushaf. Ya, haram bagi kita ketika kita tidak punya wudu itu membawa mushaf. Nah, mawanya mawa. Jadi kan megang saja sudah haram, apalagi bawa. Kecuali kalau bawanya dibersamaan dengan barang-barang, maka silahkan. Misalkan di tas itu ada buku tulis, ada bekal untuk makan misalkan, ada tempat pensil, lalu ada mushafnya. Nah itu boleh ketika kita membawa tas yang isinya ada buku dan mushaf dalam satu tas, dibawa meskipun kita tidak punya wudu. Kenapa? Karena tidak hanya membawa mushaf, tapi membawa barang-barang yang lain itu diperbolehkan. Kecuali kalau bawanya hanya mushaf saja, nah itu baru tidak boleh, haram hukumnya. Boleh kecuali berwudu terlebih dahulu. Wa yahrumu 'alal junubi, yang kedua adalah hadas ausad. Hadas ausad itu adalah junub, dia namanya. Penyebabnya tadi dua apa? Berhubungan badan atau keluar sperma. Namanya junub. Nah, junub yang diharamkan bagi orang yang junub ada 6. Yang mana saja? Yang tadi yang 4. Yang pertama, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, dan membawa mushaf. Tambahan yang kelima adalah membaca Quran. Ya. Yang kelima ini lubsu fil masjid dulu. Yang kelima adalah diam di masjid. Diam di masjid. Apa itu diam? Diam itu ya diam.
mau itu duduk, berdiri, yaitu diam. Di dalam masjid, apa itu masjid? Masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat, itu namanya masjid. Dikecualikan dari masjid adalah tempat yang fungsinya untuk belajar, contohnya madrasah. Itu boleh orang junub duduk diam di madrasah, atau di majelis taklim silahkan, atau di pondok silahkan. Yang tidak boleh adalah di masjid. Apa itu masjid? Masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Maka haram bagi orang yang junub diam di dalam masjid. Bagaimana kalau lewat? Lewat boleh. Bagaimana lewat itu? Lewat itu adalah masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Itu namanya lewat. Contoh misalkan ada dua pintu, pintu A dan pintu B. Masuk pintu A, keluar dari pintu B, itu namanya lewat. Kalau masuk dari pintu A, keluar dari pintu A lagi, itu sudah tidak termasuk ke dalam lewat. Itu sudah masuk ke dalam tarodud. Dan tarodud adalah sama dengan muksun, diam. Nanti tidak boleh, ya. Yang boleh itu hanya lewat saja. Diam itu tidak boleh bagi orang yang sedang junub di masjid. Kalau bukan masjid itu tidak apa-apa. Musola, bagaimana musola? Musola asal tempatnya masjid, itu tempat yang khusus untuk sholat, diwakafkan untuk sholat. Maka haram bagi orang yang junub berdiam diri di dalam masjid. Lalu yang keenam, haram bagi orang yang junub itu adalah membaca Quran. Ya, membaca Quran. Apa bedanya Quran dengan mushaf? Kalau mushaf mah medianya kan tadi. Kalau Quran mah yang dibaca lafaz-lafaznya itu Quran. Haram sedang junub membaca Quran. Ya, syarat pengharamannya ada 7. Yang pertama, bacaannya adalah dengan lafal. Artinya dilafadzkan, dibaca. Sehingga keluar dari yang pertama tadi adalah kalau bacanya di dalam hati. Lamun bacanya di dalam hati itu tidak haram. Nah hati gitu, firnaon ulang maca Quran. Kan kerhead tenaon, kerhead maca Quran asal dina jero hati. Itu syarat yang pertama, pengharamannya adalah harus dilafadzkan. Berarti kalau tidak dilafadzkan maka boleh hukumnya. Lalu yang kedua, ya, diharamkannya baca Quran bagi orang yang junub adalah syarat yang kedua. Mana syarat yang kedua? Asal nih, orang yang membacanya mendengar apa yang dibaca. Artinya tidak hanya dilafadzkan, itu juga minimal terdengar oleh diri sendiri. Sehingga kalau dibaca tapi ngaharewas itu gak apa-apa. Dibaca tapi ngaharewas. Boro-boro ku batur kos sorangan ge teu kadenge ngan kunyem meh hungkul, itu boleh. Ya, tidak haram. Ya, dibaca oleh orang yang junub atau perempuan yang sedang haid. Lalu yang ketiga adalah pembacanya orang muslim, sehingga orang kafir tidak dilarang untuk membaca Quran. Silakan. Yang keempat, mukallaf, sehingga orang gila atau anak kecil tidak dilarang untuk baca. Adalah contoh ayat mansukh. Asyaikhu wa syaikhatu idza janaya farjumuhuma albatah nakala minallahi wallahu azizun hakim. Itu yang kelima. Yang keenam, syarat diharamkannya membaca Quran bagi orang yang junub adalah sengaja hanya membaca Quran saja. Hanya membaca Quran atau Quran bersama dengan zikir. Ya. Kalau tujuan membaca Quran maksudnya hanya zikir saja, itu tidak apa-apa. Contohnya perempuan haid membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gak masalah. Atau ketika mau pergi misalkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, atau baca ayat kursi balik puting sieun jurig Allahu la ilaha illallah, ya. Tenanan kalau tujuannya adalah untuk zikir. Dan syarat yang ketujuh adalah bacaannya, ya, bacaannya adalah yang sunat, itu haram. Kalau bacaan yang wajib itu tidak diharamkan. Contohnya
orang yang faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu orang yang tidak punya alat untuk bersuci, baik tanah ataupun air. Wajib sholat sebagai penghormatan terhadap waktu. Bagaimana kalau pas baca Fatihah? Fatihah kan Quran, boleh gak? Boleh, karena itu adalah bacaan yang wajib, bahkan wajib baca Fatihah. Itu adalah 7 syarat pengharaman Al-Quran. Sehingga kalau misalkan tidak memenuhi 7 syarat itu, maka baca Quran bagi orang yang sedang junub itu diperbolehkan, termasuk bagi perempuan yang sedang haid. Wa yahrumu dan haram bil haidi sebab haid. Wa yahrumu sareng haram bil haidi kalawan haid naon asyaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. Wa yahrumu sareng haram bil haidi kalawan sebab haid naon asyaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-salatu tegasna kahiji haram salat. Wa tawafu sareng tawaf. Wa masu mushabi sareng nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wal lubsu sareng cicing fil masjid di masjid. Wa qiraatul qur'ani sareng maca Quran. Wa saumu sareng puasa. Wa talaku sareng ditalak, dicerai, ditalak. Wal mururu sareng ngalewat bil masjidi ka jero masjid. Wal mururu sareng ngalewat bil masjidi ka jero masjid. In khofaj lamun sieun itu awewe. In khofaj lamun sieun itu awewe talwisahu kana ngotoran masjid. Talwisahu kana ngotoran masjid. Wal istimta'u sareng dialap suka, bermesraan, ya. Wal istimta'u sareng bermesraan atau dialap suka. Bima dina perkara baina surat di antara bujal warukbati sareng tuur. Bima dina perkara baina surat di antara bujal warukbati sareng tuur. Nah sekarang yang diharamkan bagi perempuan yang haid atau anu nifas. Kan tadi kayak lagi hadas itu kabagi tilu, aya hadas asgor, hadas leutik. Nyata anu batal wudu na haramna opat. Aya hadas ausat pertengahan, nyata junub teh haramna genep. Ayeuna mah hadas akbar, hadas gede penyebabna 2, nyata haid sareng nifas. Tah anu diharamkeun teh nambahan, ya. Jadi 10 ayeuna mah. Anu genep tadi nyata kahiji haram naon? Haram salat, nu kadua haram tawaf, nu katilu haram nyabak mushaf, nu kaopat haram mawa mushaf, nu kalima haram masjid, nu kagenep haram maca Quran. Tah nu katujuh tambahan keur awewe anu haid jeung nifas haram hukumna puasa. Nah puasa mah puasa anu wajib atau puasa anu sunnah. Kumalamun awewe tengah poe teu dahar, hek bae teu dahar mah asal ulah diniatan puasa gitu. Cuna kumaha itu lamun orang barang dahar era atuh ku batur hek bae teu barang dahar ge asa ulah diniatan puasa. Sugan sapopoe teu dahar eta we teu naon asa ulah diniatan puasa. Nu haram so teh lamun urang awewe anu nahan lapar nahan minum bade diniatan puasa haram. Ada diniatan diet mah teu naon. Naon teu makan diet? Teu naon. Naon teu makan teu aya sangu. Ya. Anu kadalapan, bedana antara saum jeung salat keur awewe nu haidnya, ari salat mah teu wajib diqodoan, ari puasa mah wajib diqodoan. Naon bedana? Ari salat mah lamun diqodoan teh berat, komo lamun haid nanti 15 poe, 15 kali 5 berat. Tah ari puasa mah wajib diqodoan. Nah haning wajib sabab puasa mah kahitung ringan. Paling dina sabulan awewe ngan sabaraha poe kitu nya. Puasa kan bisa diqodoan di lain hari. Sehingga untuk salat mah teu wajib diqodoan, untuk puasa mah wajib diqodoan. Kecuali untuk kasus hilangnya penghalang atau datangnya penghalang. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain yang lebih dalam lagi. Lalu yang kadalapan anu diharamkeun ke awewe teh adalah dicerai. Nah, diceraikan ku salakina dan itu termasuk ke dalam dosa besar. Awewe lamun keur haid ya, dicerai ku salakina haram.
haramna kasahanya kasalakina eta termasuk ke dalam dosa besar. Lalu anuka salapana adalah haram lewat ke masjid. Lewatnya tadi mau lalaki menang lewat ke masjid menang deh menang. Nah haning menang sabab aman dari tetesan. Coba lalaki keur junub ya ngaluarkeun getih teh henteu coba ngaluarkeun najis junub beda jeung awewe anu keur haid. Awewe keur nifas eta mah kan sok ngaluarkeun getih. Nah, haram hukumna ngalewat masjid lamun khawatir akan ada tetesan yang mengotori masjid. Lamun misalkan aman dari tetesan maka boleh lewat meskipun makruh hukumna. Awewe lewat ayeuna mah aya roti Jepang ieu cenah tinggal dirapetkeun aman ayeuna mah. Aman lewat ke masjid meunang. Ingat lewat lain cicing. Ya. Oh cenah menang cicing di masjid aya softtek ieu cenah eta salah. Ya. Keharaman diam di masjid itu bukan karena aman dari tetesan atau bukan. Keharamannya adalah karena adanya hadas tadi. Sehingga kunaon lalaki anu junub meskipun teu make softtek haram cicing di masjid. Dalin masalah aya softtek atau henteu karena ada hadasna eta cicing di masjid jadi haram. Awewe oge haram cicing di masjid. Mun lewat menang teu? Menang asal aman tina tetesan darah. Meskipun makruh hukumnya. Gitu ya. Itu adalah ngalurus ke sok aya perempuan lamun make softtek mah cenah teu naon cicing di masjid ulah haram sami. Nu meunang mah lewat unggul lamun aman dari tetesan. Lamun teu aman dari tetesan maka haram oge meskipun lewat. Tadi lewatnya kumaha? Asup dina pintu A keluar dina pintu B. Eta lewat namanya. Arik asup dina pintu A keluar dina pintu A deui mah eta mah sanes lewat. Tapi taraddud muir termasuk ke dalam cicing sampai meunang haram. Anu ka-10 anu diharamkeun ka awewe anu keur haid jeung nifas adalah al-mubasyarah atau istimta, bermesraan. Cuma lalaki jeung awewe lamun geus nikah bermesraan di antara pusar dan lutut. Teu meunang. Punten neng nuju haid ayeuna mah puasa heula. Tapi aya nu kenging. Nonton nu kenging luhureun bujal hek we. Hanapeun tuhur hek naon ngan ulah di antara pusat dan lutut. Eta mah teu meunang teh nya. Jadi hadas teh cenah kabagi kana ti hiji hadas asghar, hadas leutik nu ngabatalkeun wudu. Penyebabna aya penyebabna. Nu diharamkeunna aya 4 kahiji haram salat, termasuk salat adalah salat jenazah, khutbah, nanti sujud syukur, sujud tilawah. Lalu tawaf nahanu wajib, nahanu rukun, nahanu sunat, anu katilu nyabab mushaf. Mushaf teh setiap perkara anu aya tulisan Quran bari ditulis teh tujuannya adalah dirosah, keur dibaca. Anu kaopat adalah naon nyabab mawa mushaf. Anu diharamkan kanu junub genep kahiji salat, kedua tawaf, katilu nyaba mushaf, kaopat mawa mushaf, kalima cicing di masjid, nu kagenep maca Quran. Anu diharamkan ka awe anu haid jeung nifas alias hadas asghar nyaeta aya 10 kahiji salat, kedua tawaf, katilu nyaba mushaf, kaopat mawa mushaf, nu kalima cicing di masjid, nu kagenep maca Quran, anu ka-7 puasa, kadalapan dicerai, anu ka-8 lewat ka masjid lamun sieun ngotoran masjid, anu ka-10 adalah bermesraan di antara pusar sareng lutut.